Hidup itu sederhana, kamu membuat keputusan dan jangan menyesal. Ambil dan buat pilihan lalu tidak melihat ke belakang. Selama hidup kita pasti akan selalu dihadapkan kepada kondisi di mana kita harus memilih dan membuat keputusan. Hidup akan terasa sangat rumit, dan dapat membuat stres jika mengingat di mana jika kita menyesal telah membuat keputusan yang menurut kita tidak tepat. Kita harus percaya bahwa keputusan yang kita anggap keliru tadi pasti ada hikmahnya. Di mana pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Jadi hidup itu tidak boleh dibikin rumit, harus sederhana, sekali lagi buat keputusan dan jangan melihat kembali ke belakang dan menyesal. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tentu seseorang harus berani untuk mengambil dan menentukan sikap untuk memilih. Yang perlu diingat adalah semua pilihan atau semua jalan pasti memiliki konsekuensinya masing-masing, tinggal bagaimana kita bisa bersikap untuk berkomitmen dengan apa yang kita pilih. Ketika seseorang sudah menentukan pilihan dalam hidup, maka mereka juga harus siap dalam menghadapi semua resiko yang ada dalam pilihan yang mereka ambil. Bukan hanya mampu memilih tapi juga mampu menerima dan menghadapi konsekuensi atau resiko yang ada. Adalah wajar dan normal saat manusia yang menjalani dinamika kehidupan mengalami dan merasakan stres entah apapun itu masalah yang dihadapi. Stres ialah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Semua bergantung kepada mental dan cara menyikapinya. Hidup adalah tentang perubahan terus-menerus, mulai dari perubahan rutin sehari-hari seperti pulang pergi dari rumah ke tempat kerja atau sekolah hingga beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup seperti ujian, pernikahan, perceraian, atau kematian orang yang dicintai. Itulah mengapa stres tidak mungkin dihindari. Kita tidak perlu berkutat pada kehidupan masa lalu, terutama jika hal tersebut membuat kita sedih. Hiduplah di masa sekarang. Lupakan pula ekspektasi negatif mengenai kehidupan di masa depan. Biarlah hidup mengalir apa adanya. Jika kita menjalani masa sekarang dengan bahagia dan positif, maka itu akan berdampak pula kepada kehidupan masa depan kita sendiri. Stres merupakan salah satu dari jenis masalah kesehatan mental, yaitu jenis kondisi yang paling umum dari kesehatan mental selain stres adalah gangguan kecemasan dan depresi. Isu kesehatan mental menjadi isu yang hangat dibicarakan saat ini. Pasalnya seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup. Sehingga, kesehatan mental akan sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam segala hal yang dikerjakan atau yang dilakukan. Orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah atau produktivitas kerja. Oleh karenanya kita harus bisa hidup dengan ikhlas. Kita harus memahami bahwa Tuhan adalah pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu apapun yang kita miliki di dunia ini. Dengan kesadaran itu, maka kita akan lebih mudah menjalani hidup. Karena kita menyadari bahwa semua itu adalah milik Tuhan dan semua ini hanyalah titipan Tuhan semata. Dan yang namanya titipan, suatu saat nanti memang pasti akan kembali pada pemiliknya. Kapanpun pemiliknya menghendaki apa yang dititipkan kembali atau mau mengambilnya kembali dari kita, maka kita harus dengan rela memberikannya. Inilah makna dari hidup ikhlas. Ikhlas dalam menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kekayaan. Ikhlas pula tatkala kita tengah mendapatkan ujian hidup sengsara dan miskin harta. Jalanilah kesusahan sebagai pengalaman pertama. Jalani kegagalan sebagaimana itu sebagai pengalaman pertama hidup kita. Ketahuilah dan yakinlah, bahwa sesungguhnya dalam setiap cobaan berat yang Tuhan berikan untuk kita,
maka akan selalu ada hikmah dan pahala yang besar yang menyertainya.